Setelah di video sebelumnya saya mempraktekkan cara instalasi Debian 10, setup IP address, dan setup SSH, di video kali ini saya bakal mempraktekkan cara setup DHCP server. Oke, pertama kita buka saja Debian-nya. Seperti biasa, di sini saya bakal login sebagai root langsung. Oke, pertama-tama sebelum ke proses setup DHCP server, di sini saya akan menotis lagi kalau pastikan kaset-kaset selain yang pertama atau yang kedua sama yang ketiga itu sudah masuk ke shortlist. Cara ngeceknya sama seperti di video setup SSH, kita masuk ke etc, terus ke apt shortlist. Nah, ini tanda kalau kita berhasil masukin kaset 1, 2, 3 itu ada yang kayak gini di dalam shortlist. Dan ini tutorialnya sudah saya buat di video sebelumnya yang setup SSH. Bagaimana cara memasukkan repo ke shortlist. Oke, kita lanjut saja ke setup DHCP. Oke, di sini pertama-tama kita perlu menginstal yang namanya apt get install sc dhcp server. Ketika ada pertanyaan yes or no, kita jawab aja y, langsung enter. Kita tunggu. Nah, setelah ada kayak gini, please insert this label GNU yang binary 2. Kita press enter aja. Oh, harus dimasukin dulu ya. Oke, kita masukin dulu yang 2. Force unmount. Enter lagi. Setelah itu, tunggu prosesnya beres. Nah, ini kayaknya pelet, tapi kita lanjutkan saja karena ini sudah terinstall. Oke, lalu setelah terinstall, apa yang perlu kita lakukan? Yang perlu kita lakukan adalah setup DHCP-nya. Bagaimana cara setup DHCP? Kita bisa masuk ke etc lagi, sudo rlc, sudo maksudnya cd etc, masuk ke sini kita bakal banyak menemukan folder-folder yang lain. Yang kita perlukan itu cuman masuk ke DHCP. Nah, terus mana yang kita edit? Yang kita edit itu adalah dhcpd.config. Nah, di sini kalian bakal banyak menemukan perintah-perintah yang dikasih pagar yang artinya itu komentar. Terus mana yang perlu kita edit? Yang perlu kita edit itu di bagian a slightly different configuration for run internal subnet. Kita hapus aja semua pagar dari bagian ini sampai ini. Nah, di bagian sinilah yang bakal kita edit. Pertama-tama kita akan mengubah subnet. Subnet ini adalah IP paling awal dari sebuah network. Nah, karena yang saya pakai di Debian ini adalah 195.169.9.254, maka yang paling awalnya adalah 6. Untuk mask itu saya pakai 255.255.255.6. Oke, untuk range sendiri ini IP yang nanti bakal dibagikan ke klien. Nah, contohnya di sini udah ada defaultnya kan, dia bakal kebagi 10.55.26, 10.55.30. Tapi
Karena IP saya dimulai dari 195.197.9, maka di sini saya bakal membuat itu sama 195, 197, 19, 195, 197, 9. Untuk range-nya di sini saya akan pakai 100 sampai 150. Oke, lanjut untuk domain server di sini saya bakal pakai IP yang saya dipakai di Debian yang sama, Debian 197.49254. Begitu juga di yang router sini 195.197.9.254. Untuk option broadcast itu adalah IP paling terakhir. Kalau subnet di awal, kalau broadcast address itu paling akhir. 195, 197, 9255. Nah, untuk domain name itu bisa pakai website kita. Contohnya misalnya kayak nama kita .org. Nah, ini sudah beres. Bisa kita save. Oke, setelah itu jangan lupa kita mengubah default interface. Nah, bagaimana caranya? Kita tinggal masuk ke default. Di sini bakal ada yang ISC DHCP server. Kita edit yang ISC DHCP server, masuk ke sini dan kita cuman perlu mengubah yang interface V4. Di situ kita isi INP0S3. Setelah itu kita save, lalu kita restart DHCP servernya dengan mengetikkan etc ini update dsc start. Nah, di sini kita berhasil setup. Ini tandanya kita sudah berhasil membuat setup DHCP server. Untuk memastikan ini berhasil apa tidak, kita perlu cek di Windows. Masuk ke network, ke advanced network setting, pencet yang internet 3. Lalu di sini kita edit yang internet protocol version yang awalnya kita ketik manual, kita masukkan obtain and IP address automatically, obtain dan server juga automatically. Di sini kita oke, lalu kita matikan terlebih dahulu, lalu nyalakan lagi. Ketika kita view additional properties, di sini dia bakal dapat 195, 197, 9, 100. Sama seperti range yang kita buat tadi dari 100 sampai 150. Default gateway-nya dia bakal dapat 256. Sama seperti yang kita set di awal tadi ketika kita masukkan IP yang sama seperti yang di Debian milik kita. Lalu primary DNS suffix itu domain name. Tadi saya mengetikkan nama saya .org, di sini juga muncul. Nah, ini contoh ketika DHCP server berhasil di setup. Hasilnya itu seperti ini. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan di video kali ini. Selamat mempraktekkan.